Yang na humanita sa tokin di bagas sa rumah tabi matanya. Marhiti-hiti gua ni di bataam. Dohot gua ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot gua ni ko di parbadian na ano palangi dohot ano di pasawar na damena tutod kita. Amin ramay tamadot tangyakay. Amin Yesus Tuhan namin, peleng kami na dison. Pinakami Tuhan sa bulan na dison. Saya sila ang biyami sa ipanguluhan niyo. Amin. Puji Tuhan tamat di Rodet nomor 110 ayat ke bawah. Tuhan mau menguji bangsa Israel dengan keterbuatannya berkali-kali. Tuhan mau menguji, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Beberapa yang kita tahu nabi-nabi dikirim oleh Tuhan, yaitu Daniel, Mesak, Abednego, Sadrak. Mereka semua memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan mau berpaling daripada mereka, mungkin tidak ada lagi cerita dan sejarah saat ini kita baca dan kita kenal. Tuhan tidak pernah berpaling dari kita semua aminan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap berkarya dan berusaha. Itu diinginkan Tuhan daripada kita saat ini. Ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami permasalahan, tadi Tuhan mau katakan kepada kita melalui ayat 6 tadi, datang dulu. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukanlah. Apa yang bisa engkau perbuatlah. Engkau bisa melakukan perbuatan baik, lakukan perbuatan baik itu secara terus menerus konsisten, tanpa pandang bulu.
pandang siapa yang kau tolong, tanpa pandang siapa kepada siapa kau berbuat baik. Karena balasan itu bukan daripada orang itu, balasan itu nanti daripada Tuhan Sang Pencipta kalian. Akan kau terima balasannya. Setiap engkau buat yang baik, maka akan terima yang baik. Begitu yang mau ini sadarkan. Surat Yeremia kepada orang-orang tua, kepada nabi-nabi pada zaman itu, supaya mereka sadar. Ketika teman kita juga salah, kita mampu menyadarkannya. Bukan malah kita masuk ke dalam mereka. Sama-sama tidak sadar siapa mau menyerahkan kita amanah kepada Rasulullah. Yang mau diajarkan kepada kita saling mewujudkan kesejahteraan bersama itu tidak mampu seorang diri kita lakukan. Tidak mampu hanya seorang diri kita melakukan kesejahteraan bersama itu. Kesejahteraan itu bukan hanya melihat daripada harta, uang, kemakmuran engkau sendiri. Bukan hanya itu amanah. Tetapi kesejahteraan itu adalah engkau mampu mengucap syukur dalam setiap hal dan perkara yang boleh kau lewati hari demi hari. Hari kesomnya amanah mengalami. Jadi tak langsung mengucap syukurlah. Jangan kau bersyukur. Pada yang ke-6 tadi saya lanjutkan lagi apa yang jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan demikian. Ambillah istri untuk memperanakan laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak laki-laki dan carikanlah suami bagi anak perempuan supaya mereka lahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana akan bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa yang mau disampaikan Tuhan kepada kita melalui Tuhan Yeremia? Terus engkau berkarya, terus engkau berprestasi. Jangan engkau hambari pikiran untuk maju. Jangan engkau hambari pikiranmu untuk aku tidak mampu, aku tidak mampu, tidak bisa. Jangan katakan itu dalam dirimu. Setiap perkataan dirimu mengatakan aku tidak bisa, aku tidak bisa, aku tidak bisa, maka kalau engkau tidak bisa. Optimisme, semangatmu. Dia mengatakan berpesta pengulima anak kebunmu, berpesta, sukacita, bersyukur. Itu yang diinginkan Tuhan daripada kita saat itu. Jangan pernah kita ditimpa oleh masalah. Kita harus mampu keluar daripada masalah itu. Kita harus mampu menjadi jalan terbaik bagi masalah tersebut, mencari jalan terbaik agar masalah itu boleh hilang. Yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan. Jangan seperti hal yang nabi-nabi palsu mengatakan, kamu bebas nama Sian Babylon. 1 tahun naik, 2 tahun naik, bebas nama kita Sian Babylon. Nabi-nabi palsu mengatakan demikian. Tetapi mereka yang dirundung oleh kesedihan, dirundung dengan penderitaan, dirundung dengan ekonomi yang tidak bisa dipenuhi, maka pikiran kalau tidak adalah pikiran yang terbuka. Pikiran-pikirannya pikiran negatif terus. Melihat sesuatu itu negatif terus. Melihat sesuatu itu buruk terus. Sama seperti yang Nabi Apostel mengatakan besok. Inilah menjadi pemberontakan dalam hati kita. Ketika terjadi pemberontakan dalam hati kita, maka pikiran kita adalah pikiran yang timbul adalah pikiran-pikiran jahat. Itu mau disadarkan oleh Pangeran Yeremia kepada bangsa Israel, kepada bangsa-bangsa yang ada dalam pembuangan. Oleh karena itu amanginan, ketika kita tadi disuruh yang pertama adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Juga yang kedua tetap berkarya dan berusaha. Yang ketiga adalah ikut berperan serta dalam kesejahteraan bersama. Banyak sekali kita lihat saat ini, mungkin tanggal 9 Desember nanti kita akan melakukan pemilihan gubernur. Jadi ketika ini sebelum masa pemilihan, mungkin banyak terjadi gontok-gontokan, mungkin terjadi banyak gesekan-gesekan. Mungkin satu orang suami dan istri beda pilihan, atau juga keluarga akan beda pilihan. Bagaimana kesejahteraan itu bisa timbul?
kalau salah satu pikiran kita tidak boleh menyatu. Yang mau saya katakan saat ini, pilihanmu boleh beda, tetapi hatimu tetap satu. Hatimu tetap satu. Mari wujudkan kesejahteraan bersama. Ketika pilihan yang kita junjung tidak menang, mari legowo. Ketika junjungan kita kalah, mari kita legowo. Itu yang diinginkan supaya kita mampu menciptakan, mewujudkan kesejahteraan bersama. Karena kalau ngomong memang mungkin murah masih Tuhan ini. Mungkin murah untuk ngomong, iya sama-sama kita bersejahtera. Tapi pikiran orang kan beda-beda. Orang kan beda-beda, pikiran beda-beda. Nah itu tugas kita aminan jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas kita untuk menyadarkan. Tugas kita untuk memberitahu. Tugas kita untuk menyentil mereka, mengatakan, ayo kita sama-sama demi kemuliaan nama Tuhan. Satu kata aja, demi kemuliaan nama Tuhan. Mau pegang lagi dan mau terserah. Hak lagi hak masing-masing orang untuk mengatakan aku harus berdiri demikian. Tidak bisa kita hambat. Tetapi kita mau mengetuk pintu hati, mau mengetuk pikirannya, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Itu kalau kita katakan demikian, semua demi kemuliaan nama Tuhan, maka mereka akan berpikir segala sumber berkat adalah daripada Tuhan. Apakah mereka masih memungkiri itu? Itu jawab masing-masing dalam diri kita masing-masing. Ketika kita disuruh ikut terlibat dan berjuang, saya katakan tadi, pilihan boleh beda tapi kita satu untuk bisa bersama. Terkadang juga kalau kita berpikir sekarang pemerintahan yang boleh berjalan saat ini, pemerintahan Jokowi, mungkin ada unsur-unsur politik untuk menciptakan suatu kesejahteraan. Ada menteri yang menerapkan peraturan demikian untuk membuat kesejahteraan. Ada peraturan-peraturan dibuat untuk membuat kesejahteraan semata-mata. Untuk mewujudkan kesejahteraan itu, ini loh aturan mainnya, ini loh koridornya, ini loh prosedurnya. Sama seperti halnya Pak Jeremia tadi mengatakan kepada mereka, ini loh jalurnya, ini loh jalannya. Jangan kamu beralih dari jalan ini, maka kelak kamu akan sengsara sendiri. Karena Tuhan tadi menjanjikan kepada kita tidak pernah meninggalkan sedikit pun umatnya. Maka kita disuruh untuk menjala domba-dombanya. Ketika pemerintah tadi mewujudkan melalui partai-partai politiknya, melalui rapat untuk peraturannya supaya kita sejahtera, mewujudkan sejahtera. Karena saya katakan tadi, mewujudkan kesejahteraan itu tidak hanya dengan satu orang, harus bersama-sama kita bangun. Oleh karena itu, tujuh mengatakan tadi demikian aminan kepada tersebut. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan adalah kesejahteraan, kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya katakan kesejahteraan kota. Kalau kita bicara kota, ruang hidup besar, banyak bermacam-macam orang, banyak bermacam-macam suku dan ras. Tetapi kita mewujudkan itu bersama-sama. Oleh karena itu dibuatlah suatu aturan dan produk aturan yang lain-lain, supaya kita pada koridornya, tidak menyimpang ke sana dan ke sini, supaya tidak terjadi pemberontakan dalam hati. Pemberontakan itu dalam hati, berarti engkau telah berbuat dosa kepada Tuhan. Karena kau tidak percaya, karena engkau tidak mengimani. Ketika engkau berontak, pasti engkau meninggalkan Tuhan sebagai pencipta, Allah yang mempunyai semua segala sumber berkat. Engkau meninggalkan ketika hatimu berontak. Hosea di dalam mengingat berapa sungguh? Ketika hati kita berontak, kita meninggalkan Tuhan atau tidak? Tunggu dalam mengingat. Ketika hati ini berontak, maka pikiran-pikiran timur adalah pikiran-pikiran yang di luar logika dan akal sehat kita. Apa gunanya Tuhan katakan
kerjakan yang kau mampu, maka Tuhan akan menyempurnakan itu semua. Amin. Suatu ilustrasi ataupun kejadian kami kemarin ketika ke Sabah, kami tidak mempunyai pikiran yang bahwasanya kami akan terjadi demikian, tidak pernah terbayangkan oleh kami. Kami kemarin ke Sabah hari Jumat sore, Jumat siang, berjalan kami ke Sabah, berjalan kami ke Sabah Aminah. Dalam artian kami berusaha dan bekerja serta berdoa kepada Tuhan supaya yang kami temui dapat bertemu dengan kami. Berjalan kami ke Sabah, jalan ini bagus, ketemu jalan buruk, ketemu lagi jalan bagus. Kenapa tidak di jalan yang buruk itu kami bocor ban kami? Kenapa mesti di jalan yang bagus kami bocor ban? Saya katakan dalam hati, waduh, kenapa enggak di jalan yang buruk kami saya bocor ban? Bos dorong aku aja, ketinggalan ban agak tipu kan, mundur. Akhirnya habis jalan Nawawi, mau jalan enggak, bocor ban. Mungkin kita disuruh Tuhan untuk bersama. Kita disuruh Tuhan untuk merenungi. Inilah cobaan yang kuberikan kepadamu. Bersungut-sungutkah engkau? Puji Tuhan, kami tidak bersungut-sungut. Saya katakan, kami berdua tidak bersungut-sungut. Kami melakukan itu dengan penuh keikhlasan. Kami melakukan itu penuh tanggung jawab. Karena tadi Tuhan katakan, olah kebun anggurmu supaya engkau mendapat hasil yang baik kepada anak-anak. Olah. Ketika berjalan, udah saya dorong ini. Istri saya berdagang mengikuti. Bagaimana ini Pak? Bagaimana? Tenanglah. Jangan pula kita rasa kusuk khawatir. Nanti ada itu mobil yang lewat, mobil pickup yang akan membawa kita nanti. Kalau kita akan jalan kaki sampai di Babi itu, mungkin kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Saya katakan kepada istri saya, mungkin tidak akan sampai kepada tujuan kita. Puji Tuhan. Saya katakan tadi, penolong itu bukanlah orang-orang yang pernah kita kenal. Datang menolong kami, Pak, ini sih Pak. Ini saya bocorkan, saya bersama istri saya akan menuju ke Sabah. Kami ada kerjaan di Sabah, boleh kami menumpang mobil Bapak? Oh boleh Pak, silakan. Kemudian Bapak itu seorang pedagang kelapa. Oh, boleh Pak, silakan ya Pak. Kami naik ke motor kami juga merbusuk-busuk. Semasa apa yang kita berikan nanti Pak? Kita berikan namanya ya, uangnya sebagai pengganti minyaknya. Kan musik, oke lah, sepakat kita ya, kita berikan. Ketika sampai kepada tujuan simpang desa Puladi atau dekat pos polisi kami berhenti, Pak sini aja Pak, ada bengkel Pak. Kami akan pikirkan sini aja Pak. Ketika turun beliau, kami berikan. Enggak Pak. Nanti tolong aja orang yang membutuhkan pertolongan. Enggak Pak. Begitu besarnya berkat Tuhan, begitu besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita semua Aminah. Dan bui terselami Aminah. Kalau kita mengerti maksud Tuhan, mengetahui kehendaknya, maka penolong-penolong itu sebenarnya ada di balik-balik kita semua ini Aminah. Di belakang kita ini ada penolong-penolong yang siap menolong kita ketika kita terjadi permasalahan atau pergumulan hidup. Tapi dengan satu catatan, berserahlah kepada Tuhan. Terulah kebaikan. Terus kebaikan setiap hari. Sekecil apapun kebaikan itu berharga di mata Tuhan. Amin. Sekecil apapun. Bangunlah kota-kota itu supaya kita mampu mewujudkan kesejahteraan bersama. Mungkin saat ini kita dilingkupi oleh gemuruh. Mari kita hempaskan itu semua semata-mata untuk memuliakan nama. Itu Paduan Yeremia mengatakan kepada mereka, kepada kaum bangsa Israel yang terbuang tadi, ayo bangkit. Saya ulang lagi kembali Aminah. 3 poin yang boleh kita dapat saat ini adalah yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, mari kita bekerja dan berkarya. Yang ketiga, mari ikut andil dan turut serta dalam mewujudkan kebersamaan. Itu yang mau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Biarlah kiranya firman Tuhan boleh memperteguh iman percaya kita, dan kita boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu yang menilai adalah Tuhan, dan kebaikan itu akan ada harganya kelak nanti ketika engkau menghadapi masalah-masalah. Maka kebaikan-kebaikan yang kau berikan nanti itu ada balasnya berupa kebaikan yang akan diberikan pertolongan kepadamu dengan cara yang mukjizat, dengan cara yang tidak kau duga. Maka pertolongan itu akan datang dan hadir kepada kita semua. Amin. Taibir ma pasu-pasu tetap. Dari 11 dari 2020. Kita sadarilon adalah betul seperti tunggalan Allah menanggil betul setelah meditatis. Tema menunjukkan kesejahteraan bersama manang rabatubuhon agumau. Rasulullah anggota menang tabel misi jadwal ibadah kategorial latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi dohot perkalianan untuk sementara waktu ditiadakan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Pada 2 tahun statistik kehadiran mengatakan saudara yang siamang dot kemenang dapat duluan titing manang pengumuman dapat julu per mingguan son naung totong di batu botong bagi tehot titing manang warta jemaat minggu-minggu naung lewat di masa yang normal waktu pada per minggu 2 hari dilihatkan. Dalam tetap ikon melaporkan pelaksanaan ibadah tu Satgas Penanggulangan COVID-19. Dalam ikon tetap mengikuti protokol kesehatan. Permingguan masuk pukul 11 WIB, inobasi pimpinan dohot unsur pimpinan jemaat manang BPH Majelis HKI Penerangan. Dapat 2 tahun hari kotan di new normal. Soal tawoto penularan COVID-19 di dunia dohot di negara kita natotong lebih penularan virus berkembang secara nasional tertular di atas ribuan alat per hari. Baik ini asa tetap kita mengikuti protokol kesehatan dalam teguh pemartangian Tuhan asa dero sian kita virus dalam keperkuat stamina tubuh keluarga. Sangat ikut taman dohot kemenangan. Tolong kita menjaga protokol kesehatan dari kami 3 hari terakhir cuma sampai 5.000 halak muse penambahan setiap hari. Jadi menang sepele kita dengan kondisi tetap kita dapat memberikan kesejahteraan di negara kita bagi kita memutus rantai penularan di COVID. Dapat kedua manajemen organisasi. Sesuai titik menang warta jemaat nau tetap dijahakon mulai tanggal 1 September 2020 mengenai manajemen organisasi HKI Penerangan dipanggil dohon pusat luas ribulia dohot nasor was ribulia dope alai totong serap kita beribadah di HKI Penerangan asa ulang saya dong memperbaiki keresahan dohot keributan lumobi di masa COVID. Alana kami selaku pimpinan jemaat berkadar dohot majelis tetap bertaat tu aturan HKI sesuai fakta. Berkadar nama tu tahun permingguan pagi nung nama baik peraturan sendiri jala dan dia pro mengikuti sermon sehingga ibadah napina kepada sidang papar binotoan di pimpinan majelis resmi HKI Penerangan. Hal itu merupakan perlawanan terhadap aturan HKI napina dalam pimpinan majelis jemaat HKI Penerangan. Menurut kemenang, Borakdo lakukan berhati dorari bagi dia mendapat organisasi. Borakdo nanti mengatusi semua dia do berorganisasi dari kosna. Kami amanat kemenang mangido pengurubion buat kamu hamilikan yang muna asal muna sedang dipersalahkan di dalam merdadatul aturan sesuai mekanisme dari Tuhan ini. Keluarga siang pusat mana pimpinan pusat di HKI. Kalau tu malam pengelut
Lalu kemudian itu biarlah proses menjadi pendewasaan berorganisasi dan pendewasaan iman bagi tehon kuliah. Nah, baton kakubasion ni partida. Soon naon dua tahun bina di hari Minggu terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Sesuai informasi nunga adong pendeta di tempat pimpinan pusat tu Resort Jambi. Terkait tema informasi berikutnya mengenai perkubasion ni padita na dikirim pusat ini marningot kondisi nau kadok leling permasalahan di Resort Jambi jadi tetap berdampak tuhakai penerangan sementara permohonan pemekaran nau keajuan atas nama hakai penerangan berhakai melalui tu pusat dan doke ditanggapi pusat. Jadi tetap dua Lupaninon, Namustomoninon, jadi dipersalahkan penerangan protokol pada terjakon berbeda 2 hari. Jadi saudara Musir sesuai dengan SK kami tetap berjanji lewat dengan penelitian asa Tuhadaninon berkeluarga waktu hari nama itu. Lima dua perkubasion di kita dan tersurat amandok tamenang dan terhitupon asa kainot hari Minggu yang terasa amandok tamenang kami gede lupa. Ternyata hari Minggu gede mereka ini sebelum masuk nunga saat kami Minggu ujung tahun dia hari pernikotan waktu waktu. Jadi amandok tamenang asa foto kita diregasan posiro Tuhan hari Minggu kita dapat kita berkumpul betul di bagasan untuk berseret di doakan dan mana ada kehidupan dibayar di sini coklat untuk mimbar bisa dikosnai adalah kita asma buat dengan poster asal minggu karena di mana dibayar di situ hijau itu akan dari Lupaninon untuk minggu tahun biru jadi asal kontak kita mengumpulkan. Nah, bawaton renungan harian siap email manang Alkitab untuk seminggu. Pertanggal di Patu Padisia manut kemenang. Sebuah pertolongan acara pertolongan ibadah asa ado negeri penuturio ayat setiap hari untuk laporan. Nama 5 laporan keuangan mingguan. Surat di Kesabaran Surah Sabtonom ayat 1 itu saya pelihunuk rumah tubuh pilihan amam gateon jala saya pejuduk rumah goa ini jawaban. Yang pertama, kedua dan ketiga persembahan bulanan berbuat ucapan syukur bunga diberi provisi aman roh tamenang mau lihat di Jehovah. Nah ini di pasangan aman sidua esrai polisi kemudian tertonggo keluarga yang ningot dibuju robot kolom dari Tuhan tertong di bahasa Tuhan berkahim pasor do kata tulisnya kepercayaan tu seluruhnya keluarga tapi sama kalian kasih tertong dan berkata Tuhan pasu-pasu sudah keluargai untuk dibukukan suara ini aman roh tamenang. Nama ikut musik kalau telepon tersebut siang aman asirai guru penjahitan marningot debataro pemalian kubur dekat jam dari tanggal TV donok ma amani 20 tahun jadi betul terbuat di berdasarkan nyata ulang tahun amani abai tiga lewat rawa pasca hitor betul terbuat di berdasarkan nyata asal haluskan penjelasan pernah siapa makan amani asal gue bakal mengikut waktu tahun daun siswa itu hari pertama. Selanjutnya menurut tamenang untuk keuangan nama kesadaran akan dibukukan minggu depan. Rekapitulasi keuangan dopot uang keluar pemasukan usaha hunian kas pembangunan bunga Malaysia menurut tamenang semoni data surat di dalam barang kita. Betul ada menurut tamenang masalah jumlah mana masalah uang mana jemaah tolong dikoordinasikan asa boleh betul apa tupa tu Nabi meninggal. Tahun 2020 adalah tahun anak KKI pertolongan Allah Tamenang kalian yang terbaik wakil kota asa dari sukses
sesuai dengan kaum dihakai dibegaskan kata Allah. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mazmur 27 ayat 1 saja. Atas nama pimpinan jemaat, unsur pimpinan jemaat, majelis, akai penerangan Paskaton, selamat memanfaatkan ibadah dan selamat ulang tahun terhadap yang merayakan ulang tahun saat ini yang lewat. Anggiat di Batak Rotong nama teman kita, anggiat di Batak Rotong nama mas-mas kita bisa duduk di belakang saat-saat Kali Tuhan di bata manami hari Indonesia. Kodor pasupa sudah silele diangkat dengan bahasa yang lurus. Mulyani usopan hati Tuhan oleh pasupa suhu dungurna. Upasakana matuhu dilani yang siang dan lehut Tuhan. Sejauh mai dari khusus ya rupanya. Asih maruham saya pasupa semua pilihan pasatan Tuhan. Asal pasien hami dapat tibur harajawan untuk atuan Yuria doh di Portillo. Bukai maruhanan maniti hitetot binda badiai. Asal patah bida jalan Tuhan di gudang istilah kemudian. Saya jari mahana asal mikirhan untuk mulia Tuhan pasahakon pilihan nabi dalam laut pasangan kamu. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nabi. Amin. Rahmat kita menghidupkan kalian. Ale madami di Indonesia, saya pindah bagi yang mau, saya maharaja umum, saya satu di dosa dan dosa,
pesu-pesu jalan rambut Tuhan Dewata Mahita. Isodak Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita. Jala saya sima rohana midahita. Idopakan Tuhan Dewata Mabuhina Tuhita. Jala di pasar mana mena tuto di tabe. Amin.